Melanjutkan dari video kita sebelumnya, di sini kita akan menceritakan kisah lanjutan dari para perampok money heist yang melakukan aksi perampokan lagi. Hai guys, selamat datang di Rekap Film. Di video kali ini, kita akan merekap alur cerita dari serial Money Heist Season 3. Di Season 3 ini, kita diperlihatkan dengan beberapa karakter baru dan juga plot cerita yang menarik. Namun buat kalian yang belum nonton recap Season 1 dan 2, kami sarankan untuk menonton terlebih dahulu di link di atas atau link di deskripsi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Season ketiga dimulai dengan menunjukkan Arturo Roman yang kini menjadi motivator terkenal dan dianggap sebagai pahlawan bagi publik Spanyol selama 2,5 tahun karena pengalamannya sebagai sandera dari perampokan di Badan Percetakan Uang Negara. Di sisi lain, kita melihat bagaimana kini para perampok hidup senang setelah perampokan mereka. Rio dan Tokyo kini menikmati hidup mereka di Kepulauan Gunayala di Panama. Helsinki dan Nairobi kini hidup bersama di La Pampa, Argentina. Denver dan Monica bersama dengan anak laki-lakinya hidup di Pulau Jawa, Indonesia. Dan Profesor bersama Raquel kini hidup di Filipina. Tragedi mulai terjadi ketika Tokyo yang merasa bosan di pulau bersama Rio lalu memilih untuk keluar dan menikmati hidupnya sendiri. Sebelum pergi, Rio memberikan Tokyo telepon satelit yang sempat diberinya bersama Helsinki. Tentu saja untuk melepas kangen saat mereka berada di tempat yang berbeda. Namun naasnya, panggilan tersebut akhirnya berhasil terlacak oleh kepolisian dan memaparkan lokasi jelas Rio dan juga Tokyo. Polisi pun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Rio di Kepulauan Gunayala. Namun tak berhasil menangkap Tokyo yang sudah lebih dulu melarikan diri. Lalu terlihat adegan flashback dari The Professor dan juga para perampoknya yang sukses membawa uang curian mereka ke batas perairan internasional di Portugal. Tanda mereka sudah aman dan berhasil melakukan perampokan. Profesor lalu membrief para perampoknya untuk bisa bertahan hidup pasca perampokan. Profesor kemudian menyuruh para perampok untuk hidup saling berpasangan di benua yang berbeda-beda untuk bisa menghindari jangkauan dari Interpol. Di sini mereka akan diberikan safe house, pengaman dan juga kontak yang akan membawa mereka jika suatu saat mereka membutuhkan bantuan. Singkat cerita, Tokyo yang berhasil kabur lalu menghubungi pembawanya yang kemudian mengarahkan dirinya menuju Profesor yang tinggal di Thailand. Dan di sini, akhirnya Tokyo pun tahu bahwa Profesor sudah hidup bersama Raquel yang kini punya julukan baru sebagai Lisbon. Setelah itu, Profesor lalu mengumpulkan timnya dan mengadakan pertemuan bersama Helsinki, Nairobi, Denver, Tokyo dan juga Stockholm alias Monica. Dalam pertemuan ini, Tokyo pun akhirnya memberitahu timnya bahwa kini Rio sudah ditangkap dan kemungkinan disiksa oleh polisi. Tokyo meminta agar tim bisa bekerjasama untuk mengeluarkan Rio dari penjara. Para perampok terutama Denver yang kini sudah menjadi ayah tadinya menolak untuk membantu Tokyo membebaskan Rio. Namun setelah diceramahi oleh Profesor, mereka semua akhirnya sepakat untuk membantu Tokyo membebaskan Rio. Setelah itu kita diperlihatkan dengan pertemuan antara Profesor dan juga Berlin 5 tahun lalu di Florencia, Italia. Tidak hanya bertemu Berlin, dia juga bertemu dengan rekannya Palermo yang merencanakan perampokan emas di Bank Spanyol, di mana rencana perampokan Bank Spanyol ini akan dieksekusi oleh Profesor dalam upayanya untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Rio yang disiksa oleh kepolisian. The Professor pun kembali mengumpulkan timnya di Italia dan mengajarkan detail rencana perampokan ini. Ia mengumpulkan semua orang, termasuk beberapa orang baru, dan tentunya Palermo yang merupakan otak dari ide perampokan tersebut. Dan aksi perampokan emas di Bank Spanyol pun dilakukan. Aksi mereka pun dimulai dengan menyebarkan uang ke kota Madrid lewat balon udara. Bersamaan dengan itu, Profesor pun lalu membuat video propaganda untuk menyatakan perang melawan negara yang sudah menahan Rio secara ilegal. Kekacauan yang terjadi karena aksi para perampok ini akhirnya membuat Kolonel Pierto, pimpinan Badan Intelijen Spanyol, mengarahkan ukutan militer ke kota Madrid. Para perampok lalu menjalankan rencananya dengan mengenakan seragam militer untuk misi perampokan mereka di Bank Spanyol. Terlihat juga
Kini Profesor dibantu oleh Lisbon untuk menjalankan tugas pengaturan strategi dan juga pengawasan terhadap aksi para perampok. Dengan menggunakan 65 orang hacker di Pakistan, mereka lalu berhasil menyadap informasi pasukan militer yang akan diturunkan di Madrid. Setelah mengetahui bahwa pasukan pertama Kompi ke-6 Ripek akan diturunkan ke Bank Spanyol, para perampok pun segera menyamarkan diri mereka sebagai pasukan Ripek itu dan bergegas menuju Bank Spanyol. Dengan tujuan tiba di Bank Spanyol lebih dulu dibandingkan pasukan Ripek yang asli. Aksi perampokan mereka ini mendapatkan dukungan dari rakyat Spanyol, di mana aksi perampokan mereka sebelumnya ternyata menginspirasi pergerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah di seluruh dunia. Scene lalu menunjukkan flashback Palermo yang menjelaskan tentang skema pencurian emas di Bank Spanyol yang melibatkan sistem keamanan rangkas yang kedap udara dan dapat dibanjiri oleh air jika terjadi indikasi pencurian. Selanjutnya, kita melihat Palermo beserta perampok lain yang menyamar sebagai pasukan militer sudah tiba di Bank Spanyol. Palermo pun akhirnya meyakinkan para petugas pengamanan di sana untuk membiarkan dirinya dan pasukannya masuk ke Bank Spanyol dengan alasan untuk menjaga gedung. Lalu setelah dibantu oleh Profesor yang menyamar sebagai Kolonel Castro, petugas keamanan pun memperbolehkan Palermo beserta konvoi pasukannya untuk masuk ke Bank Spanyol. Setelah masuk, para perampok pun mulai melakukan langkah awal perampokan mereka dengan mengumpulkan seluruh orang yang ada di Bank Spanyol dan meledakkan bagian kanan dan juga kiri gedung tersebut, yang membuat para perampok dan orang-orang yang ada di sana kini berpusat di bagian tengah gedung. Dikarenakan ledakan tersebut, protokol keamanan pun aktif dan mulai menutup rapat gedung tersebut. Setelah gedung tertutup, Nairobi dan juga Tokyo kemudian mengeksekusi rencana mereka selanjutnya, yaitu menculik gubernur Bank Spanyol yang dijaga ketat oleh pasukan pengamanan gubernur yang dipimpin oleh Gandia, mantan tentara yang terkenal sangat teliti. Setelah cekcok dengan pasukan penjaga gubernur dan terlibat aksi saling todong, Nairobi dan juga Tokyo akhirnya berhasil mencuri gubernur Bank Spanyol dari ruangannya. Sialnya, gubernur pun berhasil lari dan kembali ke penjaganya. Pasukan penjaga gubernur kembali berkonflik dengan Nairobi, Tokyo dan juga Palermo, yang akhirnya menyebabkan Palermo mengalami cedera di matanya karena Gandia menembak kotak kaca yang berada di dekat Palermo. Namun para perampok lalu berhasil menyudutkan pasukan pengamanan tersebut dan akhirnya menyandera mereka termasuk juga gubernur. Nairobi kemudian mengambil kartu akses gubernur ke berangkas Bank Spanyol yang berada di bawah tanah gedung ini. Nairobi yang ditemani Bogota lalu mulai mengarahkan para sandera. Ia berkata bahwa seluruh gedung sudah dikelilingi oleh 460 kg peledak. Para perampok lalu membutuhkan 4 sandera untuk dijadikan relawan mereka yang akan bekerja di tempat bersuhu 65 derajat Celcius dan akan bekerja dalam shift 12-24 jam. Bogota lalu menunjuk 4 orang yakni Agustin Montero, Alfonso, Matias Cano, dan 1 orang yang tidak diketahui namanya sebagai sukarelawan. Padahal mereka sudah dipersiapkan sebelumnya untuk membantu para perampok di dalam gedung ini. Di luar lokasi kejahatan, kita melihat Kolonel Pierto yang digantikan oleh Kolonel Luis Tamayo untuk memimpin para polisi untuk bernegosiasi dan menindak para perampok. Kolonel Pierto juga meminta Tamayo untuk mendatangkan Alicia Sierra untuk membantunya dalam kasus ini. Alicia adalah orang yang ikut menyiksa Rio selama dalam tahanan ilegal. Para perampok lalu menemukan berangkas tempat penyimpanan emas dan berusaha membobol pintu depan berangkas dengan mesin las, yang kemudian memicu sistem keamanan berangkas untuk dipenuhi dengan air. Dan dengan menggunakan baju selam lengkap dan alat penunjang oksigen, para perampok lalu mencoba memotong kedua sisi pintu ruang berangkas, dan mereka akhirnya berhasil memotong pintu berangkas tersebut dan membuat air berhenti mengalir dan mulai mengambil emas yang berada di dalam sana. Para perampok akhirnya mulai bergantian untuk mengambil emas yang ada di dalam berangkas. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa cara yang dipakai oleh para perampok untuk mengambil emas-emas ini adalah dengan melelehkan emas tersebut menjadi butiran-butiran kecil. Di luar gedung, polisi lalu menemukan fakta bahwa para perampok menggunakan sistem radio bersandi yang menggunakan frekuensi gelombang rendah untuk saling berkomunikasi. Profesor kemudian memulai negosiasi dengan para polisi dengan memanfaatkan 2 ponsel jadul yang ditaruh di dalam kotak yang dibawa bergerak oleh anggota baru mereka, Marceli, yang tentunya membuat bingung para polisi yang melacak keberadaan ponsel ini. Kolonel Tamayo lalu mengundang Arturo ke base camp kepolisian untuk memberikan informasi berdasarkan pengalamannya di perampokan sebelumnya. Dia ditanya siapa pemimpin lapangan atau kapten dari para perampok ini.
di mana dia mengira bahwa Denver lah yang kini memimpin operasi perampokan ini. Para perampok lalu menyuruh gubernur ke ruangan brankas dan memaksanya untuk masuk dan menyelam ke dalam brankas dan membuka pintu brankas lain yang ada di dalam brankas emas tersebut, di mana brankas lain ini berisi dokumen rahasia negara Spanyol. Tentu saja gubernur tidak mau menuruti keinginan perampok ini, dan Denver yang emosi lalu membenturkan kepala gubernur ke pipa yang membuat penyakit jantung gubernur kembali kambuh. Para perampok lalu mengambil alternatif lain untuk membuka pintu itu dengan meledakannya, meskipun dengan risiko bahwa mereka akan menghancurkan sebagian isi brankas tersebut. Di luar gedung, para polisi akhirnya mulai menyerbu bank Spanyol dengan persenjataan dan penuhan lengkap. Namun tiba-tiba, Denver keluar dari bank Spanyol dengan membawa bendera putih dan kotak merah yang berisi rahasia negara. Tamayo yang terkejut melihat kotak merah tersebut lalu ketakutan karena para perampok kini memegang rahasia negara. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur dan membatalkan serangan mereka untuk bank Spanyol. Setelah sempat pingsan, gubernur akhirnya sadar dan melihat tempat lelehan emas yang dibuat oleh para perampok di depan brankas emasnya ini. Di luar, Alicia Sierra pun datang ke base camp polisi dan langsung memimpin negosiasi dan penyusunan strategi untuk bisa membuat para perampok kalah dan ditangkap. Dia langsung melakukan negosiasi dengan profesor dan tentunya juga dengan Lisbon. Dalam negosiasinya, Sierra mulai mengkonfrontasi Lisbon dengan mengatakan bahwa ibunya akan dimasukkan ke penjara di Asia Tenggara dan anaknya akan dimasukkan ke sebuah panti asuhan di Jakarta. Lisbon yang terpengaruhi perkataan Sierra lalu mulai hilang kendali dan mulai bertengkar dengan profesor. Setelah tenang, profesor lalu menyadarkan Lisbon bahwa dia adalah titik lemah yang akan diserang oleh kepolisian. Alicia lalu mulai mengusulkan rencana untuk menetralkan ancaman para perampok yang ingin membocorkan rahasia negara dengan cara membocorkan rahasia negara palsu pada publik agar publik lebih percaya kepada mereka yang sengaja mengeluarkan rahasia negara tersebut yang nyatanya tidak separah yang ada dalam kotak merah para perampok ini. Profesor yang mengetahui bahwa polisi akan melakukan serangan ke bank lalu menyuruh Palermo dan para perampok lainnya untuk bersiap karena tidak tahu para polisi akan menyerang dari sisi mana. Palermo akhirnya menyuruh para perampok lainnya untuk segera mempersenjatai diri demi bertahan dari serangan polisi. Para polisi kemudian memulai serangan mereka dengan memasukkan gas narkotika semacam halotin lewat ventilasi bank Spanyol yang digunakan untuk membuat tidur para perampok. Setelah memasukkan gas itu, 5 anggota polisi pun akhirnya mulai menyusup ke bank Spanyol lewat ventilasi udara. Para perampok lalu hanya punya 10 menit untuk bisa menyebab para polisi. Para perampok lalu terlibat baku tembak dengan polisi yang mengarahkan mereka untuk masuk ke jebakan para perampok. Sampai akhirnya, para polisi terkurung di dalam sebuah ruangan dengan pembatas laser yang akan memicu bom. Dengan adanya polisi sebagai sandera mereka, profesor lalu berhasil bernegosiasi dengan Alicia untuk melakukan pertukaran sandera. 5 orang polisinya ditukar dengan Rio yang ditahan oleh mereka. Rio pun didatangkan ke Spanyol dari tempat dia ditahan dan pertukaran pun segera dilakukan. Arturo yang tadinya berada di tenda polisi lalu menyusup ke dalam bank Spanyol di detik-detik terakhir sebelum pintu bank tertutup. Dia masuk untuk kembali menjadi sandera dan tentunya untuk bertemu dengan Monica. Setelah rencana pertukaran sandera, Alicia lalu mengusulkan lagi rencana untuk menangkap para perampok terutama profesor yang berkeliaran di luar dengan menggunakan taktik bounty sebesar 10 juta euro. Di dalam gedung, profesor yang sudah tahu kalau di tubuh Rio ada mikrofon penyadap lalu menyuruh para perampok untuk mengakali para polisi untuk tetap percaya penyadapan mereka berhasil. Sebelum akhirnya, penyadap tersebut berhasil dikeluarkan dari tubuh Rio. Sementara itu, Profesor dan Lisbon tiba-tiba berhasil diintai oleh drone polisi yang memaksa mereka untuk kabur ke daerah hutan. Profesor dan Lisbon lalu melakukan rencana kabur mereka dengan lompat dari mobil dan mulai memanjat pohon untuk bersembunyi. Sayangnya, Lisbon gagal untuk memanjat dan malah bersembunyi di sebuah gudang penyimpanan gabah di dekat hutan. Lisbon pun akhirnya ketahuan oleh suami istri pemilik gudang tersebut yang mengancam akan menyerahkan Lisbon, hingga memaksa dirinya untuk melakukan negosiasi. Para perampok yang kini sudah memiliki alat penyadap milik polisi sekarang mulai untuk menjalankan rencana Alcatraz, yang intinya adalah mengakali para polisi untuk mengira mereka sedang berusaha kabur dengan membuat bunyi-bunyian seperti suara motor, bor, langkah kaki di genangan air, dan trik lainnya. Dalam rencananya,
Mereka juga menggunakan seekor musang bernama Sofia yang sudah dipasang GPS penyerap tadi untuk mengecoh para polisi dengan lokasi palsu demi memberikan para perampok tambahan waktu untuk terus melelehkan emas. Rencana tersebut berhasil walau sempat terjadi drama di antara perampok, di mana Rio yang stres berat akhirnya memutuskan hubungannya dengan Tokyo yang membuat Tokyo menjadi tidak karuan. Di tenda polisi, setelah Alicia membaca file tentang Nairobi, ia akhirnya mengetahui bahwa Nairobi sudah mempunyai anak dan lalu memanfaatkan anak Nairobi tersebut untuk menyerang Nairobi secara personal, sehingga dia bisa mempengaruhi konsentrasi para perampok. Alicia lalu datang ke Bank Spanyol dengan membawa boneka dari anak Nairobi yang berisikan ponsel, dan melalui ponsel itu, Nairobi mendengarkan suara anaknya yang tengah bersama dengan Alicia. Dia lalu memancing Nairobi untuk melihat anaknya yang berada di luar gedung. Namun saat Nairobi sudah nampak di tepi jendela untuk melihat anaknya, Alicia langsung memberikan perintah kepada regu snipernya untuk menembak Nairobi, dan Nairobi pun terkena tembakan yang membuat para perampok terpecah konsentrasinya. Mengetahui para perampok yang kini melemah karena Nairobi, polisi pun mengarahkan pasukannya untuk menyerang para kelompok perampok di Bank Spanyol. Sementara itu di tempat lain, Lisbon yang masih terpojok kemudian mulai menawarkan pemilik gudang tersebut uang 20 juta euro untuk menyembunyikannya dari polisi. Sampai pada akhirnya, pasukan polisi pun tiba di gudang tersebut dan akhirnya memaksa suami istri pemilik gudang tersebut untuk keluar dan memberitahukan Inspektur Suarez bahwa Lisbon ada di gudang mereka. Seketika itu Suarez dan pasukannya mulai memasuki gedung itu dan mulai menangkap Lisbon dan menginterogasi Lisbon tentang di mana letak Profesor berada. Melihat Lisbon yang terus menolak menjawab tentang keberadaan Profesor, memaksa Inspektur Suarez untuk segera mengeksekusi Lisbon. Dan Profesor pun mendengar suara tembakan dari alat komunikasinya yang membuatnya mengetahui bahwa Lisbon sudah dieksekusi polisi karena menolak memberikan informasi. Profesor yang syok karena Lisbon mati dan Nairobi yang terluka parah membuatnya menginisiasi para perampok untuk melakukan perang pada polisi di luar gedung. Seketika itu, Palermo langsung menjalankan rencana Defcon 2 untuk menyerang balik para polisi. Saat mobil baja polisi mulai mendekat ke bank, para perampok lalu membuka gerbang dan Tokyo pun melepaskan tembakan RPG ke mobil tersebut yang meledakannya sebelum mencapai Bank Spanyol. Di mana hal ini membuat para polisi di tenda termasuk Tamayo dan Alicia menjadi sangat syok karena itu. Lalu scene selanjutnya mengungkapkan rencana Alicia yang menyuruh Inspektur Suarez untuk berpura-pura mengeksekusi pembunuhan Lisbon agar bisa mempengaruhi psikologi Profesor, dan Money Heist Season 3 pun berakhir. Sekian alur cerita dari series Money Heist Season 3. Support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah untuk request film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.